di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'du. Ikhwatal Islam, azakumullah, sahabat Roja yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan jaga kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini, di setiap hari Senin, kita akan ikuti bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung dari pembahasan rutin, pembahasan kitab Al-Aqidatul Awwalan Law Kanu Ya'lamun, sebuah karya dari Syekh Abu Islam Sholih bin Toha rahimahullahu ta'ala, dan disampaikan di setiap Senin siang ini oleh Al-Ustadz Afifi Abdul Wadud hafizahullahu ta'ala dari kota Yogyakarta. Pembahasan kali ini mengenai tema sifat Ahlul Jannah, yaitu untung bersama Al-Quran. Dan seperti biasa, setelah materi yang akan disampaikan, kami akan sediakan sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun melalui layanan telepon. Dan semoga Allah menjaga Al-Ustadz beserta keluarga, memberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, dan juga memberkahi ilmu yang akan disampaikan. Baik, kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Al-Ustadz kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa Roja TV, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan siang hari ini Bapak Ibu kaum muslimin semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan berkah waktunya, sehingga waktu yang kita miliki senantiasa produktif untuk menghasilkan kebaikan-kebaikan yang akan bermanfaat kelak saat kita menghadap Allah. Hari-hari yang kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari-hari saat harta kita sebanyak apapun, anak laki-laki kita sehebat apapun, sudah tidak berguna lagi, kecuali orang mereka datang kepada Allah itu dengan hati yang selamat. Selamat dari syirik, kata Ibnu Qayyim, selamat dari bid'ah, selamat dari ghaflah, kelalaian, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat. Hati yang bersih dari berbagai macam penyakit-penyakit yang merusak agamanya pun, atau yang mengurangi ini kadar keimanan seorang muslim. Para pemirsa yang rahmati Allah, insyaallah siang hari ini kita satu di antara sifat Al-Jannah yang akan kita angkat adalah al-intifa' bil Qur'anil Karim. Al-Jannah itu di dunia ini dia bisa mendapatkan manfaat dengan keberadaan Al-Quran di tengah-tengah ini kita. Karena ada orang mereka bisa mengambil manfaat dari Al-Quran sehingga dia beruntung kehidupannya. Ada orang yang mereka tidak bisa mengambil manfaat apapun dari Al-Quranul Karim. Sama-sama dia hidup di dunia, tapi yang satu tanahnya hatinya kayak tanah subur, yang bisa itu mengambil manfaat dengan datangnya Al-Quran. Hujan yang datang diserap lalu memberikan manfaat, tumbuh berbagai macam ini tumbuhan. Yang satunya kayak batu, kayak tanah tandus. Kehadiran Al-Quran di sampingnya yang datang padanya tidak memberikan manfaat.
Seorang mukmin orang yang mereka apabila diingatkan tentang atau diajarkan Al-Quran, dia bisa mengambil manfaat. Diingatkan dengan Al-Quran, dia mengambil peringatan itu. Dia dikasih nasihat dengan Quran, dia bisa mengambil nasihatnya. Kalau dia mendengar, dia bisa kemudian sujud, bahkan menangis, bertambah keimanannya, hatinya ada getaran-getaran khusus, ada rasa takutnya, dan mereka orang-orang yang betul-betul yaitu dengan Al-Quran di dunia ini sangat interaktif sampai mengantarkan dia kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai seorang muslim yang hidup bersama Al-Quran, ya akhirnya la yadhillu wa la yasqa, hidupnya tidak sesat dan hidupnya tidak sengsara. Sifat alul jannah di dunia, dia bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim sehingga hidupnya untung bersama Al-Quran ini. Di antaranya Allah sebutkan di dalam beberapa ayat yang Allah menyebutkan tentang sifat-sifat alul jannah. Contohnya dalam surat Al-Furqan, yang ketika Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang sifat-sifat ahlul jannah, menyebutkan beberapa sifat ahlul jannah. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman itu adalah orang yang mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan penuh ketawaduan. Tawadhu kepada Allah, tunduk dan patuh dengan agama Allah. Tawadhu kepada para hamba Allah, dia ini hatinya rendah hati sehingga penuh dengan akhlakul karimah, tidak menunjukkan hamba-hamba yang tampilannya sombong, angkuh. Lalu diantaranya adalah setelah Allah sebutkan beberapa sifat yang lainnya, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyanan. Dan ibadur rahman itu adalah mereka orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka tidak menghadapinya dengan seakan orang yang tuli atau orang yang buta. Mereka tidak mensikapi Al-Quran, ayat-ayat Allah yang diingatkan kepadanya sebagaimana orang yang tuli, yang seakan tidak mendengar, yang buta seakan tidak melihat, sehingga seakan tidak bisa mengambil manfaat apapun dari Al-Quran. Tapi mereka orang-orang yang betul-betul bahkan hatinya tergetar, imannya bertambah, kemudian bisa mengambil manfaat dari keberadaan Al-Quranul Karim. Orang seperti ini, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka orang yang akan diberikan oleh Allah balasan dengan kamar-kamar yang ada di surga disebabkan karena kesabaran mereka, dan mereka wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Di surga dia akan yaitu mendapatkan penghormatan dan ucapan selamat. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifatul mukminin dalam surat Al-Anfal, di awal-awal surat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang namanya mukmin itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah, hatinya tergetar, hatinya ada rasa pengagungan kepada Allah Ta'ala. Karena dia tahu siapa itu Allah, dia sudah kenal siapa itu Allah yang mereka sembah. Dan hatinya sangat mengagungkan Allah Ta'ala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imanan, kalau dibacakan ayat Allah, iman mereka akan bertambah dan mereka benar-benar hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang mukmin yang hak, yang sungguhnya.
lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka adalah derajat, yakni derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan keutamaan, ketinggian derajat di sisi Allah taala, mendapatkan jannah, yang jannah juga bertingkat-tingkat, ini keutamaannya, wa maghfiratun wa rizqun karim. Demikian pula mendapatkan ampunan dan rezeki dari Allah, rezeki yang baik. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah katakan dalam sifatul mu'minin, wa idza ma usilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadatu hadhihi imanan. Apabila diturunkan surat, sebagian mereka mengatakan, mana di antara kalian yang imannya bertambah. Lalu Allah sebutkan, fa ammal ladzina amanu fasadathum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang mereka beriman, ketika diturunkan ayat kepada mereka, imannya bertambah dan mereka bergembira. Bergembira menerima Al-Quran, mendapatkan ayat, hatinya betul-betul berlapang dada. Itu sudah menjadi perwatakan seorang mukmin. Begitulah mukmin. Beda dengan orang mereka hatinya penuh dengan penyakit. Turunnya ayat semakin membuat mereka bertambah penyakit yang mereka ini miliki. Atau kata Allah pula dalam ayat yang lainnya, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil afqan sujjata. Orang-orang yang mereka diberikan Allah ilmu, ini para ulama, dan hatinya mereka juga yaitu sangat bersih, mengambil manfaat dari setiap ilmu yang Allah turunkan. Dan sifat itu sifat umat-umat dari zaman dulu kala. Idza yutla alaihim, kalau dibacakan pada mereka ini ayat Allah Ta'ala, yakhiruna lil afqan sujjada. Mereka tersungkur sujud karena hatinya adalah rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan berkaitan dengan sifatul mukminin, orang-orang mukmin yang kelak di hari-hari setelah kematiannya dia akan mendapatkan jannah, menempati jannah. Maka mereka adalah orang yang di dunia ini sangat berdampak. Al-Quran sangat berdampak dalam kehidupan mereka. Mereka orang yang pandai mengambil manfaat dari Al-Quran. Karena hati mereka bersih. Karena orang-orang seperti ini betul-betul mereka orang yang telah mempersiapkan diri untuk yaitu menerima Al-Quranul Karim. Adapun kita lihat sekarang di zaman kita, berapa banyak muslimin, bahkan dari orang yang bukan sekedar membaca Al-Quran, bukan sekedar orang mereka mendengar Al-Quran, bahkan banyak para qurra, banyak orang-orang mereka menghafalkan Quran, tapi sisi kehidupan mereka sangat bertentangan dengan isi kandungan Al-Quran. Berapa banyak orang mereka itu para penghafal Quran tapi fusak, orang menjadi orang fasik. Pada mereka ada penghafal Al-Quran. Berapa banyak orang mereka terkadang diingatkan dengan ayat Al-Quran dan dia telah baca Al-Quran, tetapi tidak berdampak sama sekali. Hatinya tidak ada getaran khusus, imannya tidak bertambah, dia pun tidak tersentuh apalagi sampai dia menangis. Ini semuanya kehidupan yang sangat jauh dari orang-orang mereka mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Pertanyaannya adalah, bagaimana Ahlul Jannah di dunia ini mereka orang pandai mengambil manfaat dari Al-Quran. Al-Quran sangat berdampak dalam kehidupan mereka. Yang pertama, li'annahum kanu mu'minuna sadiquna fi imanihim yahmiluna fi qulubihim imanan sadiqan. Karena mereka adalah orang mukmin yang jujur. Hati mereka terhiasi dengan iman yang jujur. Akidah mereka akidah yang salimah, akidah yang bersih. Sehingga dengan begitu dia pandai mengambil Al-Quranul Karim.
keimanan mereka, fitrah keimanan itu, dia akan sangat respect dengan Al-Quran. Akan sangat perhatian, membuat dia perhatian dengan Al-Quran. Dan Al-Quran akan berfungsi sebagaimana yang Allah ini turunkan. Maka di antaranya Allah sebutkan tentang sifat-sifat al-jannah di dunia sekarang ini. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah. Allah turunkan Al-Quran, kami turunkan Al-Quran ini menjadi syifa, obat. Obat yang mengobati penyakit-penyakit hati. Dan rahmat Allah yang akan membimbing manusia betul-betul mereka melakukan amal-amal yang mengundang turunnya rahmat Allah SWT. Sehingga Al-Quran bagi seorang mukmin obat yang akan membersihkan jiwa mereka dari berbagai macam kotoran-kotoran hati. Akan mengobati penyakit-penyakit yang bercokol di hatinya. Penyakit syirik, syirkun akbar, syirkun asghar, penyakit kufur, kufur akbar, kufur asghar, penyakit nifak, nifak akbar, menifak asghar, penyakit hubbul ma'asi, kecintaan kepada maksiat. Maka hati seorang mukmin, orang yang mereka pandai mengambil Al-Quran, sehingga Al-Quran betul-betul menjadi obat yang menyehatkan hatinya. Sehingga hatinya hati yang salim, hati yang qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat dari berbagai macam penyakit-penyakit tersebut. Hatinya ini hati yang dirahmati Allah Ta'ala, hati yang tergerak untuk melakukan amal yang mengundang datangnya rahmat Allah, hati yang tergerak melakukan amal yang bisa mengundang ampunan Allah SWT, hati yang menggerakkan dia senantiasa mengamalkan agama sehingga dia dijaga oleh Allah SWT. Itu kehidupan orang mereka dirahmati Allah Ta'ala. Al-Quran membimbing mereka untuk hidup dalam naungan rahmat Allah Ta'ala. Adapun tapi Al-Quran menjadi syifa dan rahmat ini untuk siapa? Kata Allah, lil mu'minin, bagi orang yang mereka beriman. Hatinya memang dihiasi dengan hiasan iman, sehingga betul-betul dia bisa mengambil Al-Quran menjadi syifa dan rahmah. Tapi wala yazidu dzalimina illa khasara, bagi orang zalim, orang yang mereka hatinya rusak, orang mereka durhaka kepada Allah, maka tidaklah mereka bisa mengambil yaitu Al-Quran. Tidaklah Quran datang kecuali hanya membuat mereka semakin rugi. Quran datang semakin keras hatinya, semakin menentang, semakin dia menyelisihi, semakin murka, semakin sempit dada. Maka justru kehadiran Al-Quran kepada mereka semakin membuat mereka tambah rugi, tambah kufur, tambah nifak, tambah maksiat, tambah menentang. Ini orang-orang yang mereka tidak bisa mengambil manfaat apapun dari Al-Quran Al-Karim. Maka mereka orang-orang yang idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan, dia jika dibacakan ayat Allah, iman mereka bertambah. Orang-orang yang mereka gembira dengan datangnya Quranul Karim, maka mukmin suka di majelis ilmu, mendengarkan ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Nabi, suka mereka dengan fatwa para ulama, kemudian nasihat para ulama yang menyampaikan Quran, menyampaikan hadis Nabi, karena hati mereka betul-betul sangat respect, sangat antusias. Hati mereka sangat bisa mengambil yakni keberadaan Al-Quranul Karim karena mereka mukmin. Sedangkan Al-Quran isinya bimbingan-bimbingan bagaimana menjadi mukmin yang sejati. Orang-orang mereka berhias dengan sifat-sifat mulia yang Al-Quran ajarkan, maka mereka ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka adalah orang mukmin yang hak, yang sesungguhnya. Maka keimanan mereka membawa mereka bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, lianna qulubuhum kanat salimah tahirah, karena hati mereka adalah hati yang bersih. Hati yang bersih, hati yang bebas atau yang bersih dari penyakit-penyakit. Hati yang penyakitan itu kayak jasad yang berpenyakitan. Harusnya kalau jasad itu sehat,
dia dihidangkan makanan itu belang. Artinya buat dia bisa menikmati makanan sehat, makanan enak. Tapi orang yang sedang sakit, makanannya itu bahkan diantarkan, makannya itu sungguhnya lezat. Tapi karena hatinya sakit, karena jiwanya, karena badannya sakit, kadang makanan itu didekatkan mulut, pengen ditelan, malah muntah. Demikian pula kehadiran Al-Quranul Karim. Kalau bagi orang yang mereka hatinya sehat, hatinya bagus, itu Masya Allah sangat bermanfaat banget kehadiran Al-Quran kepada mereka. Sangat menjadi ibaratnya asupan gizi. Dan dia bahkan bisa menikmati. Sebagaimana badan yang sehat bisa menikmati makanan-makanan yang lezat. Hati yang sehat, dia akan bisa menikmati hidangan Al-Quran yang merupakan hidangan yang lezat. Maka Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang yang mereka bisa mengambil manfaat dari Al-Quran karena mereka pemilik hati yang sehat ini. Inna fi dzalik, sesungguhnya dalam Al-Quran yang isinya kisah-kisah, yang banyak memberikan pelajaran-pelajaran, isinya nasihat-nasihat, bimbingan-bimbingan. Al-Quran yang seperti ini, la dzikra, betul-betul hanya akan menjadi peringatan yang bermanfaat. Untuk siapa? Liman kana lahu qalbun au alqasam aw wa syahid. Ya, ini bagi orang mereka punya hati, ini hati yang sehat, hati yang hidup, dan mereka pasang telinga untuk menyimak, dan betul-betul mereka menyaksikan tentang kebenaran ini Al-Quran tersebut. Sehingga mereka orang yang karena kebersihan hatinya sehat, maka mereka bisa mengambil manfaat dari keberadaan Al-Quran di hadapan mereka. Adapun orang mereka hatinya yang sakit, hatinya penuh dengan penyakit, maka susah untuk menerima Al-Quranul Karim. Apalagi hatinya mati. Kalau Anda hadapkan Al-Quran, maka Al-Quran, kalau dihadapkan kepada seperti orang ini, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, maka Quran akan sangat bermanfaat. Mereka akan sangat tunduk, patuh, tersungkur, sujud, menangis, hatinya bergetar, imannya bertambah. Dengan Al-Quran mereka ini dapatkan. Hati mereka betul-betul sangat merespon. Tapi kalau dihadapkan Quran kepada Abu Jahal, orang semisalnya Abu Jahal, yang hatinya watos, keras kayak batu, maka Al-Quran tidak akan bermanfaat kecuali justru semakin membuat mereka sakit. Membuat mereka tambah tumpuk penyakitnya. Tambah keras, tambah menentang, tambah benci, tambah sempit hati. Ini karena hatinya nggak sehat. Hatinya berpenyakit. Yang ketiga, kenapa seorang mukmin mereka mensikapi Al-Quran penuh dengan ini sikap yang menguntungkan, pandai mengambil manfaat? Karena mereka membaca Al-Quran, li'annahum qara'ul Qur'ana wastama'ul Qur'ana liya'malu bima fihi. Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka mendengar Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, mereka sudah punya target, mereka sudah punya tujuan yang bagus, yaitu belajar Quran, mendengar Al-Quran, itu menyimak Al-Quran, itu untuk diamalkan. Ada semangat beramal. Ada semangat mereka itu untuk mewujudkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Beda dengan kebanyakan kita di zaman sekarang. Mereka tidak mengenal Al-Quran bahkan kecuali ketika atau di sisi mayit. Akhirnya agama ini banyak banget untuk urusan orang mati. Kalau para sahabat Nabi, mereka mengambil Quran untuk urusan orang hidup.
Tapi sebagian orang menjadikan Quran untuk urusan orang mati. Orang kalau mau mati, bacakan Quran. Orang kalau sudah mati, dibacakan Quran. Waktu masih hidupnya itu, blas. Sama sekali nggak ada kerentek untuk nyimak Quran. Bahkan Quran untuk main-main. Quran untuk main-main. Tapi kalau sudah mati, intensif. Al-Quran itu intensif untuk betul-betul dibacakan, bahkan tiap hari, bahkan ngedur sampai 7 hari, kemudian hari kesekian bacakan Quran lagi. Orangnya sudah mati. Waktu masih hidup itu leha-leha, dia sama sekali nggak urus dengan Quran, jadi para penduraka. Tapi kalau udah mati, malah Quran itu sangat intensif untuk ditalkinkan, diajarkan, dibacakan. Udah mati, orang udah mati. Sehingga banyak berkorban atau banyak Quran yaitu dicurahkan, tapi untuk orang yang mereka justru sudah mati. Quran gitu untuk yang masih hidup. Sehingga bermanfaat untuk hidupnya. Hidupnya itu mestinya pakai panduan Quran. Waktu masih hidup, panduannya hawa nafsu. Sangat menentang Quran, sangat menentang isi kandungan Quran. Begitu mati, maka banyak banget mereka didekatkan dengan amalia Quran. Dibacakan, beruntun, dikumpulkan orang untuk membaca Quran, untuk si mayit yang sudah mati. Kita, sewaktu masih hidup, berapa banyak kita mendengar ayat-ayat riba dibacakan, tapi mereka juga tetap saja makan riba, nyaman. Berapa banyak mereka telah dibacakan, didengarkan ayat Al-Quran yang melarang tabarut, tapi wanita-wanita muslimah, ini bagaimana seberapa banyak mereka masih jadi tabarut. Berapa banyak yang mereka itu ketika dibacakan Quran, blas, hatinya tidak merespon. Tidak ada kerentak untuk mengamalkan. Dan seringnya kiainya juga main-main dengan Quran. Sehingga Quran untuk guyon-guyon, untuk canda-candaan, ini untuk membuat majelis-majelis gergeran, kata orang Jawa, gergeran, sehingga orang terpingkal-pingkal majelis pengajian, harusnya dibacakan Quran, bacakan hadis Nabi, biar tahu, biar dengar, udah ngajinya kadang sebulan sekali, kemudian bacakan Quran juga enggak, tapi dikocok perutnya, bagaimana dia mau tahu akan Quran? Dan kalau dibacakannya pun juga diaret-aret ke sana kemari yang tidak nyasar kepada inti isi kandungan Quran. Sedangkan mukmin orang mereka paling pandai mengambil manfaat dari Al-Quran, dengar, baca itu untuk diamalkan. Mukmin orang-orang paling patuh dan paling tunduk kepada isi kandungan Quran. Innama kana qalal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Namanya orang mukmin itu dia tidaklah sungguhnya ucapan kaum mukminin ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar mereka melaksanakan ajaran Allah, melaksanakan ajaran Rasulnya, mereka berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ini mukmin. Kami mendengar dan kami yang taat. Ketika mereka diseru dengan berbagai macam amalia-amalia, maka mereka segera menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mereka ketika diingatkan dengan ayat Al-Quran, mereka tidak mensikapinya kayak orang-orang yang tuli sama buta, sehingga tidak bisa mengambil manfaat apapun dari ayat Al-Quran. Idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan wa umyanan. Jika dibacakan ayat-ayat Allah Rabb mereka, mereka tidak hadapi, tidak sikapi dengan yaitu tuli dan buta. Tapi mereka betul-betul ini tersungkur sujud, mereka ini sam'an wa ta'ah, mendengar dan taat. Kita ambil contoh mamanya. Kehidupan para sahabat Nabi radhiyallahu alim jami'an. Para sahabat Nabi ketika turun ayat khamr, ini ayat yang dengan tegas melarang
khamr, ajakan meninggalkan khamr. Mereka dengan sangat gesit, sat-sat menyambut seruan Allah Ta'ala tanpa pikir panjang. Perlu kita ini kembali tekankan di sini. Para sahabat itu berkaitan dengan khamr, itu minuman harian mereka. Menjadi minuman kebiasaan mereka. Bahkan hampir di keluarga rumah tangga itu menyimpan khamr-khamr kalau kita menyimpan teh, kopi. Tapi begitu mendapatkan ayat haramnya khamr, iman mereka yang berbicara. Syahwat mereka terkalahkan. Mereka betul-betul membawa dirinya tunduk dan patuh kepada ini Allah Ta'ala. Ketika turun ayat khamr, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mengetuk atas nama iman yang telah menghiasi hati mereka. Sesungguhnya khamr, judi, kemudian menyembah berhala, mengundi nasib, ini semuanya adalah amal-amal najis. Ini para perbuatan-perbuatan najis, amalnya syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauhilah agar kalian beruntung. Keberuntungan itu dengan meninggalkan amal-amal jorok, amal najis, amal buruk, amal durhaka. Dan sebaliknya, orang mereka tenggelam dalam amal-amal yang buruk itu akan ini justru orang-orang yang rugi dan sengsara. Tidak mendapatkan keberuntungan hidup. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan hanya menghendaki kalian untuk terjatuh dalam permusuhan dan kebencian dalam khamr dan judi, wa yasuddakum an dzikrillah, dan mereka yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah, menghendaki agar manusia terhalang dari mengingat Allah Ta'ala, wa anis salah, dan terhalang dari salat. Allah ketuk hatinya dengan ungkapan apa? Fahal antum muntahun. Apakah kalian tidak berhenti? Fahal antum muntahun, tidak inginkah kalian berhenti? Maka ketika turun ayat ini, Nabi tidak ada kesulitan sama sekali untuk menyampaikan tentang haramnya khamr. Nabi cukup keliling, mengutus satu orang keliling ke penduduk Madinah, menyampaikan kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Maka tidak ada telinga muslimin yang mendengar pengumuman utusan Nabi, apalagi mendengar ayat Al-Quran dibacakan yang Allah mengetuk fal antum muntahun. Maka semua jawaban mereka, intahaina ya Rabb, intahaina Rabbana, ya Rabb kami tinggalkan, ya Rabb kami berhenti, ya Rabb, demi memenuhi tuntutan iman. Itulah sifat al-jannah. Bagaimana ketika mereka mendapatkan ayat-ayat yang memerintahkan mereka, melarang mereka atas nama iman, mereka mengagungkan Allah, maka mereka betul-betul sangat respon terhadap ini panggilan Allah Ta'ala. Demikian pula sahabiyah, para sahabat wanita, ketika Allah turunkan ayat hijab, yang Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman, ya ayuhan nabiyyu qul li aswajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada para istrimu, anak perempuanmu, wanita-wanita mukminin, agar mereka menjulurkan jilbab mereka. Yang demikian dzalika atna ayurafna, mereka lebih dekat untuk dikenal sebagai orang yang baik-baik, dan wala yu'dzaina, dan tidak diganggu oleh orang-orang yang mereka ini punya jiwa yang jahat, buruk. Maka ketika para sahabat mendengar ayat ini dibacakan para laki-laki mereka, maka mereka serta-merta langsung mengambil kain seadanya di rumah-rumah mereka untuk kemudian segera mereka pakai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mendorong mereka seperti itu? Iman yang ada dalam hati mereka. Iman yang bersih, iman yang sehat.
sehingga mereka sangat respon dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita bahkan di masjid-masjid sebelum salat dibacakan Quran, diumumkan atau Quran itu dibacakan keras-keras. Kemudian bahkan sebagian mereka hafal Quran, tetapi sambutannya dingin, sangat dingin, seakan-akan telinga mereka tidak mendengar. Kalam yasma'ha ka'anna fi udunai waqra, kayak nggak mendengar, kayak di telinganya ada sumpal yang menyumbat, sehingga mereka tidak respon dengan Al-Quranul Karim. Maka beda dengan mukmin yang mereka hatinya terhiasi dengan iman, sangat respon. Karena mereka mendengar Quran, belajar Quran untuk diamalkan. Bukan untuk bahan debat, bukan untuk bahan sok-sokan dan semisalnya, tetapi mereka betul-betul belajar untuk diamalkan. Yang keempat, kenapa mukmin di dunia ini mereka orang yang mereka yaitu sangat pandai mengambil manfaat dari Quran. Mereka sangat respon dengan Quran. Quran itu sangat berdampak dalam kehidupan mereka. Karena mereka dalam membangun muamalah dengan Quran itu, mereka sangat yakin annal Qur'ana tijaratun rabihatun. Karena mereka dalam mensikapi, dalam bermuamalah dengan Quran, Quran itu ibaratnya perdagangan yang sangat menguntungkan. Mereka bersama Quran seperti mereka sedang merasakan berdagang bersama dengan Allah. Dan Allah kalau memberikan keuntungan tidak tanggung-tanggung, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lipatan tidak terhingga. Sehingga mereka akan sangat merasa beruntung bersama dengan Quran, berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang kalau bersama Quran betul mereka masuk dalam perdagangan tijaratan lantabur, perdagangan yang tidak mengenal rugi, yang adalah untung dan untung. Maka mereka betul-betul orang yang mereka merasa mendapatkan keuntungan yang besar berlipat-lipat bersama dengan Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang mereka membaca kitab Allah, menegakkan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan. Orang yang mereka melakukan amal-amal ini, diantaranya membaca Al-Quran, menegakkan salat, berinfak, dan itu sampel-sampel aja. Ini diantara amalan. Amalan mereka dengan amalan mengamalkan Quran seperti ini, mereka itu betul-betul dalam jiwa mereka ini adalah sedang berdagang dengan Allah, dan perdagangan dengan Allah adalah tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak ada ruginya sama sekali, perdagangan yang betul-betul selalu akan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat bagi mereka. Apa di antara keuntungan ketika kita bersama dengan Quran? Di antara keuntungannya, barang siapa yang dia berpegang teguh dengan Quran, mengamalkan isi kandungan Quran, maka la yadhillu fi dunya wa la yasqa fil akhirah. Di dunia tidak akan sesat, di akhirat tidak akan sengsara. Dia betul-betul akan di dunia akan lurus, lempeng-lempeng, tidak akan dia terjebak dengan yaitu jebakan-jebakan syaitan, tidak menjadi ini para pengikor hawa nafsu, tapi betul-betul dia mengikuti bimbingan wahyu sehingga lempeng, sehingga lurus, sehingga tidak akan gampang ditipu oleh syaitan. Akhirnya pun dia akan merasakan jannah setelah kematiannya, dan sungguhnya dia telah merasakan surga ketika di dunianya pula sebelum di akhiratnya. Maka dikatakan oleh Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa adapun apabila telah datang kepada kalian petunjukku, petunjuk dariku, faman ittaba hudaya, barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa,
Dia tidak akan sesat, tidak akan sengsara. Hidup akan lurus-lurus. Hidup dia akan betul-betul nyaman. Di dunia menjadi ahlul Quran, ahli tauhid, ahli sunnah, ahli ta'ah, ahli ibadah. Mereka akan betul-betul merasakan ketenangan, kenyamanan, lurus-lurus. Mereka tidak akan dihinggapi dengan berbagai macam ketakutan, kekhawatiran. Mereka akan nyaman bersama dengan Allah Ta'ala. Di akhiratnya, ya jannah bagi mereka. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang mereka di dunia ini mereka berpaling dari petunjuk Allah Ta'ala, cuek, nggak mau tahu tentang petunjuk Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan buatnya kehidupan yang sempit. Sempit bukan urusan dunianya, sempit urusan hati mereka. Sehingga mereka nggak punya keyakinan yang menenangkan hati mereka. Mereka hidup kayak kehidupan binatang, mengumbar hawa nafsu, tidak mau tahu batas-batas kehidupan. Sehingga mereka merasakan kehidupan yang sempit. Walaupun bersama dengan kemajuan yang mereka kini miliki. Negeri-negeri kafir, barat, atau yang semisalnya yang merasa mereka hebat dengan teknologinya, yang banyak membuat silau orang, di balik itu apa kehidupan mereka? Jiwa-jiwa yang rusak dan rapuh. Yang paling, saya menurut data, yang paling banyak mengkonsumsi obat penenang orang-orang kafir barat, orang-orang kufar secara umum di belahan bumi ini. Yang menunjukkan jiwa mereka gampang goncang, beda dengan mukminin. Jiwanya sangat Masya Allah, sangat dibuat tenang bersama dengan Allah Ta'ala. Yang paling banyak mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri adalah menghabisi jiwanya dengan bunuh diri orang-orang kafir. Yang mereka di berbagai belahan bumi paling banyak data statistik bunuh dirinya. Dan itu karena merasakan kesengsaraan hidup. Yang paling banyak yaitu terjadinya kerusakan-kerusakan, free sex, kemudian minuman keras, penikmat minuman keras, free sex, moral yang bobrok, ada kehidupan orang kafir. Sehingga di balik glamornya kehidupan teknologi mereka adalah kehancuran jiwa mereka, kehidupan binatang. Kehidupan ala binatang. Rusak moralnya, terbelakang mentalnya, ini mental-mental binatang, gak ada kemuliaan. Kemuliaan hanya bagi orang mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah SWT. Di hari kiamat kelak, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di hari kiamat kelak mereka akan dihimpun Allah dalam keadaan sebagai buta, orang buta. Sebagaimana mereka di dunia buta dengan agama Allah, maka di akhirat mereka akan dibuat buta pula dalam kehidupan menghadapi suasana yang sangat dahsyat dan mengerikan. Sudah suasana sangat mengerikan, matanya buta, telinganya tuli, lesanya bisu, sehingga betul-betul sengsara kehidupan mereka. Kemudian, apa di antara keuntungan bersama dengan Al-Quranul Karim? Orang mereka berpegang teguh dengan Quran, mengamalkan isi kandungan Quran, yang di dalamnya penuh dengan petunjuk dan bimbingan kepada jalan yang lurus, maka hidup mereka akan hidup yang terbimbing, hidup yang sangat lurus, hidup di atas siratal mustaqim, hidup yang jauh dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Nggak aneh-aneh, nggak neko-neko. Hidupnya betul-betul ini baik. Sehingga diri sendiri merasakan nyaman, orang lain merasakan nyaman. Yang Al-Quran merupakan kitab yang memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus, kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang pada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang sangat ini jelas, sangat gamblang. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Orang yang mereka mengikuti Al-Quran, Allah akan bimbing mereka itu menuju kehidupan yang penuh dengan keridhaan Allah Ta'ala. Dan menempuh jalan-jalan keselamatan. Dan kehidupan yang mereka wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah akan bimbing keluar dari berbagai macam kegelapan kepada cahaya. Sehingga hidupnya itu betul sangat terang benderang, nyaman, penuh dengan keridhaan Allah, menempuh jalan keselamatan, bukan jalan-jalan yang menyengsarakan. Itu orang yang mereka bersama Quran sangat untung.
Dan ini keuntungan yang terbesar. Orang mereka tidak mengenal tentang keridhaan Allah, maka mereka hanya akan dibimbing setan untuk mewujudkan keridhaan setan. Sehingga hidup itu penuh dengan amalan-amalan syaitaninya, amalan-amalan syaitan, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat. Enggak terbimbing dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Apa untungnya pula bersama Quran? Orang yang mereka membaca Al-Qur'anul Karim, kelak di hari kiamat, Qur'annya, bacaan Qur'annya akan menjadi syafi'an, menjadi pemberi syafaat. Sehingga Nabi katakan, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena sungguhnya bacaan Quran akan menjadi kiamat kelak akan menjadi pemberi syafaat bagi yakni pembacanya. Demikianlah apa untungnya bersama Quran? Orang yang mereka bersama Quran akan menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ini orang yang mereka belajar Quran dan mengajarkan Quran. Jibril, malaikat terbaik, bersamanya adalah Jibril mengantarkan Quran kepada Nabi. Ramadan menjadi bulan yang terbaik, di bulan itu Allah turunkan Al-Quranul Karim. Dan orang yang mereka bersama Quran, Allah katakan ini khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka ini sebuah keuntungan besar. Jadilah ahlul Quran, penghafal Quran, dan tentu pengamal Quran, sehingga betul-betul akan menjadi manusia terbaik. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan, yang mempelajari Quran dan mengajarkan ini Al-Quran. Sehingga ini merupakan perdagangan yang sangat menguntungkan dalam kehidupan dia. Bersama Quran apa keuntungannya pula? Quran yarfa'uka fid dunya wal akhirah. Al-Quran akan mengangkat Anda di dunia dan di akhirat. Lihatlah para ulama yang mereka Allah berikan Al-Quran, ilmu Al-Quran, yang mereka hidupkan bersama Quran, faham Quran. Mereka bahkan lebih tinggi kedudukannya dibandingkan para khalifah. Para khalifah terpaksa harus antri di hadapan para ulama, bahkan walaupun ulama ini ulama mantan-mantan budak, Atha bin Rabah, mantan budak. Tapi Khalifah Sulaiman dan kedua anaknya harus antri di depan Atha bin Rabah untuk menunggu atau meminta fatwa atau ingin menanyakan apa yang mereka ingin tanyakan. Ilmu yang mengangkat ini para ulama tersebut di atas para khalifah. Di akhirat kelak mereka pun akan diangkat ditempatkan pada kedudukan yang paling tinggi. Dikatakan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan pada para ashabul Quran, penghafal Quran, pengamal Quran, orang mereka penikmat Quran, iqra warqi warattil kama turattil fi dari dunya fa inna mangsilataka inda akhiri ayatin kunta taqra'uha. Bacalah dan tingkatkan bacaanmu dan tartilkan bacaanmu sebagaimana Anda tartil di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Kedudukan semakin dia istimewa Qur'annya, semakin istimewa tempat kedudukannya. Dan bersama Quran, apa keuntungannya? Mendapatkan kebaikan yang berlimpah ruah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, baginya kebaikan. Wal hasanah bi asri amthaliha, kebaikan yang dilipatkan 10 kali lipat. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, walakin akan tapi aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga alif lam mim 3 huruf, satu hurufnya 10 kali lipat, sehingga 3 huruf ya 30 kali yang dilipat. Kemudian yang kelima, al-jannah, kenapa mereka itu bisa mengambil manfaat Al-Quranul Karim? Karena mereka bersama dengan Quran, mereka betul-betul mengamalkan yang muhkamat, dan mereka mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkamat. Dalam Quran ada ayat yang muhkamat, ada yang mutasyabihat.
Orang yang mereka hatinya bersih, orang mukmin yang mereka tunduk pada Allah dan Rasulnya, itu akan senantiasa berpegang teguh dengan ilmu muhkamat, ayat-ayat yang jelas, yang cetha, nggak ada tafsiran-tafsiran yang bisa ditarik ke sana kemari. Maka mereka mengamalkan yang muhkamat, jadikan sebagai induk Al-Quran, lalu mengembalikan yang mutasyabihat, yang samar-samar kepada yang muhkamat. Itu orang hatinya selamat. Tapi orang mereka hatinya berpenyakit akan bermain dengan ayat mutasyabihat untuk mencocokkan dengan hawa nafsunya dan mencari-cari fitnah. Itu yang Allah katakan, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatul muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran ini. Di antara ayat Quran ada yang muhkamat dan ada pula yang mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang mereka hatinya ada penyakit, ada penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Orang mereka hatinya menyimpang akan mengikuti ayat mutasyabihat. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari-cari fitnah dan dalam rangka untuk yaitu mencari-cari takwil, menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwil yang cocok dengan hawa nafsunya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sedangkan tidak ada yang tahu takwilnya dengan benar kecuali Allah Ta'ala. Warasikhuna fil ilmi yaqulun, dan orang-orang mereka hati ilmunya kokoh, para ulama mengatakan aman nabi, kami beriman kepada Allah, kullun min indi rabbina, semua datang dari si Rabb kami. Mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Wa ma yadzakaru ila ulul albab, dan tidaklah yaitu bisa mengambil pelajaran Quran kecuali orang-orang mereka ulul albab. Ayat ini intinya yang kita tekankan adalah Quran ada yang muhkamat mutasyabihat. Orang hatinya bagus, dia akan berpatokan dengan ilmu muhkamat. Yang mutasyabihat yang punya makna-makna yang bisa ditarik ulur, punya multi makna, akan dikembalikan kepada yang muhkamat sehingga betul-betul tetap lurus. Tapi orang yang mereka itu hatinya menyimpang, dia akan bermain dengan ayat mutasyabihat supaya bisa membenarkan hawa nafsunya, mencari-cari kecocokan dengan takwil yang dia inginkan, kemudian menimbulkan fitnah di tengah-tengah, yakni kaum muslimin. Maka hendaklah seorang betul-betul mereka melakukan tadabbur dalam Quran dengan cara yang benar, dengan cara yang bagus. Dan sampai dia masuk ada orang yang mereka justru kemudian berhadapan dengan Quran, bahkan menentang Quran, ingin memusuhi Al-Quran, dia ingin menarik Al-Quran kepada kepentingan hawa nafsu mereka. Ini adalah orang-orang yang mereka betul-betul memiliki sikap yang lurus, yang benar, hatinya bersih terhadap Al-Quranul Karim. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, inilah yang kita sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quranul Karim. Bukan berarti keras, berarti dengan penuh penyakit, sehingga susah untuk mengambil faidah-faidah dari Quran. Cahaya nggak menembus hatinya, tetesan hidayah nggak bisa masuk ke dalam relung hatinya, sehingga adanya adalah cuek-cuek, tidak peduli, bahkan menentang, berpaling dari Al-Quranul Karim. Mukmin enggak, mukmin orang sangat respon dengan Quran, sangat beliau antusias mempelajari Quran, dia akan mengambil manfaat dari isi kandungannya, sehingga betul-betul akan mengambil keuntungan yang sangat ini besar dengan keberadaan Al-Quranul Karim. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan, matur nuwun, mudah-mudahan manfaat. Sekali kurang minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair untuk Al-Ustaz yang sudah memberikan materi di kesempatan siang hari ini dari pembahasan kitab Al-Aqidatul Awalan wa Kanu Ya'lamun, sifat ahlul jannah, yaitu untung bersama Al-Quran. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya dan mentadaburinya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan siang hari ini. Nah Ustaz, langsung kami ajukan yang pertama dari layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin setiap hari berinteraksi dan membaca Al-Quran dan berniat untuk mengkhatamkan sebanyak-banyaknya. Tapi kadang hal tersebut kendor ketika kita mendengar nasihat yang pernah saya dengar, itu percuma jika tidak dipahami dan ditadaburi maknanya. Mohon penjelasan Ustaz, apakah apa yang harus saya lakukan, karena saya hanya bisa saat ini belajar karena belum mendapatkan tempat untuk mempelajari Al-Quran dan mentadaburinya Ustaz. Jazakallahu khair.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bersyukurlah apabila Anda termasuk orang punya perhatian dengan Quran walaupun hanya soal membaca. Yang jelas kita berangkat dari firman Allah Ta'ala, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah Anda kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tentang Al-Quran, yang pertama kita punya kewajiban membaca Al-Quranul Karim. Tilawah lafdiyah, membaca lafaz-lafaznya yang keuntungannya sangat besar. Allah telah sebutkan, Nabi telah sebutkan tadi. Yang kedua adalah mentadabbur isi kandungan Quran. Yang ketiga mengamalkan Al-Quranul Karim. Yang keempat yaitu yang mendakwakan dan membela Al-Quran. Dan kita dicela oleh Allah kalau kita tidak berinteraksi dengan Quran. Bahkan Nabi mengeluhkan, wa qala Rasul Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, kaumku menjadikan Quran sebagai barang yang diboikot, yang dijauhi, yang disingkiri. Termasuk hajrul Quran, meninggalkan Quran atau memboikot Quran adalah tidak mendengarkan Quran, tidak membacanya, tidak mentadabbur, tidak mengamalkannya, tidak mendakwahkannya. Ini semuanya termasuk hajrul Quran dengan segala tingkatannya. Kita yang Allah telah berikan kemampuan, kemudahan rezeki untuk kemudian kita pandai membaca Quran, lafadznya, maka kita berusaha untuk banyak-banyak membaca Quran. Gak ada ruginya orang baca Quran walaupun belum tahu artinya. Walaupun belum tahu artinya. Karena kita ajam. Kita orang ajam. Yang memang kita harus mempelajari tentang ungkapan-ungkapan Arab yang kita paham. Tapi kemampuan membaca Quran sudah merupakan kenikmatan tersendiri. Tapi kita jangan berhenti membaca Quran hanya pada membaca. Harus ada kemauan. Seandainya tidak ada guru yang mengajarkan kita ke rumah atau di majelis-majelis sekitar kita yang mengajarkan tentang tafsir Quran, makna Quran, maka Bapak Ibu sangat bisa membuka channel-channel yang mengajarkan tentang pelajaran-pelajaran Quran. Banyak sekarang ustaz kita yang mengajarkan agama, mentadabbur Quran, memahamkan kita pada Quran, pelajaran-pelajaran termasuk TV Roja dan TV-TV channel sunnah yang lainnya. Itu semuanya banyak yang mereka mengajarkan Quran. Maka ikuti lewat online, lewat media. Karena memang di sekitar kita belum ada yang mengajar kita. Kecuali kalau di sekitar kita ada ustadz, ada tempat majelis kita mengaji, ya tentu harus gabung. Karena asal pengajian adalah ini hadir di tempat pengajian yang keberkahannya tentu berbeda dengan kita menyimak di online, dengan kita menyimak lewat medsos. Yang paling bagus adalah hadir di tempat-tempat pengajian. Yang di situ ada keberkahan ini tersendiri. Sehingga salah ungkapan yang mereka mengatakan bahwa percuma baca Quran gak tahu artinya. Salah. Tidak percuma. Bahkan dihargai. Tidak ada amalan mukmin sekecil apapun yang tidak dibalas oleh Allah Ta'ala. Ada pembalasannya. Memang berbeda-beda antara orang yang mereka itu membaca Quran dengan paham, baca Quran tahu mendetail maknanya, tafsirnya, kenikmatannya pun akan berbeda. Tapi bukan artinya percuma kalau dia sekedar membaca Al-Quran. Tetap bermanfaat. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Satu huruf akan dilipatkan Allah 10 kali lipat. Sehingga tidak sia-sia. Tapi jangan berhenti di membaca aja. Harus ada kemauan untuk yaitu meningkatkan mentadabbur. Kalau kita ini paling tidak di rumah kita ada Quran untuk kita baca, mushaf, ada kemudian terjemahan Quran untuk bisa kita baca sehari 1 ayat, umpamanya kita baca terjemahnya, atau kalau terjemahnya mungkin 5-10 ayat. Lalu kita belajar untuk tafsir ringkasnya. Tafsir ringkasnya sehingga 1 ayat sehari kita sehingga mentadabbur maknanya apa, tafsirnya gimana. Kalau itu kita 1 tahun sudah 365 ayat. Itu kalau 1 hari 1 ayat. Sehingga intinya ada peningkatan, ada upaya untuk memahaminya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya.
Dan selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali Ustadz, ada pertanyaan. Ya Ustadz, apakah seseorang dikatakan berdosa apabila dia tidak berusaha untuk menghafalkan bagian dari Al-Quran, artinya dia hanya mencukupkan apa yang dihafal semenjak kecil saja dan tidak berusaha untuk menambah hafalannya Ustadz. Apakah hal tersebut berdosa Ustadz bagi orang tersebut? Jazakallahu khair. Rahim, yang berdosa itu yang tidak punya kemauan sama sekali untuk menghafalkan Quran. Karena kita harus hafal Quran, minimal hafal Al-Quran untuk yang kita pakai bacaan sholat. Kita sholat mesti pakai baca Al-Quran, mesti harus ada yang kita hafalkan, ini Al-Quran tersebut. Ya harus ada kemauan menghafalkan Quran. Hanya kalau kita kemudian harus sampai hafal Quran 30 juz, ya enggak. Itu karunia Allah yang Allah berikan pada seorang. Tapi ada kemauan untuk dia itu menghafal Quran, dan semakin dia banyak koleksi hafalannya, semakin banyak dia interaksinya dengan Quran, tentu semakin mulia. Ini udah nggak bisa diingkari lagi. Tapi ini yang penting, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kita. Bagaimana dia berusaha pertama tahapan untuk bisa membaca Quran, alhamdulillah sudah bisa baca Quran, lalu berusaha untuk menghafalkan Quran. Karena orang yang dalam jiwanya nggak ada Quran, nggak ada hafalan Quran, kayak rumah suwung ibaratnya itu, kayak rumah suwung, rumah kosong, tidak penghuninya. Maka semakin dia banyak hafalan Qurannya, semakin makmur, ibaratnya rumah semakin makmur, jiwanya akan semakin makmur. Jiwa yang banyak lintera-lintera, lampu-lampu yang menyala di dalam jiwanya. Bagaimana lezatnya orang mereka punya hafalan Quran, mengulang-ulang, menikmati bacaan, Masya Allah, ini sebuah kenikmatan tersendiri. Tapi kalau punya hafalan sama sekali, ya tentu kayak tanah yang gersang, kayak rumah yang kosong. Mintalah kepada Allah dimudahkan untuk tergerak hatinya untuk menghafalkan Quran, dan dimudahkan untuk menghafalkan Quran. Itu kelezatan dan kenikmatan tersendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah, jazakallahu khair atas jawaban dan sekaligus nasihatnya untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan untuk kita bisa menghafal Al-Quran. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan yang ketiga di layanan pesan WhatsApp kembali. Ya Ustaz, apakah juga mendapatkan pahala apabila seseorang sering menyetel tilawah Al-Quran di rumahnya, dan apakah juga hanya dengan menyetel tilawah Al-Quran setan itu akan pergi dari rumah kita Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rumah yang banyak dibacakan Quran bagus. Pertama adalah bacaan Quran dari kita sendiri. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah, Ali Imran, maka setan akan terusir dari rumah tersebut. Tapi mesti kita sendiri yang baca. Kemudian kalau kita sudah baca Quran, kita yaitu sudah berusaha untuk tiap hari baca Quran, maka ya bagus kalau juga kita menyetel murotal di rumah. Selain juga kita ingin mendengarkan bacaan orang lain, karena mendengar Quran itu kadang-kadang Nabi pengen mendengar dari orang lain, sehingga lebih bisa meresapi bagaimana Nabi meminta kepada bin Mas'ud atau Ubay bin Ka'ab membacakan Quran, dan Nabi pengen menyimak bacaannya itu, sehingga itu sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku bacakan kepada engkau Quran, sedangkan Quran turun kepada engkau. Maka Nabi ingin menikmati bacaan Quran dari orang lain. Demikian pula kita boleh mendengar, yaitu murotal-murotal yang kita setel, tapi jangan sampai murotal itu menggantikan bacaan kita, sehingga kita nggak pernah baca Quran, kemudian kita setel murotalnya terus. Apalagi kemudian nyetel murotal, kemudian kita tinggal macam-macam yang kita juga nggak nyimak juga, sehingga tidak kita simak. Menjadi murotal, kalau bisa kita berusaha untuk juga menyimak apa yang dibaca dalam murotal tersebut. Jangan sampai sekedar hanya jadi setelan, tapi kemudian nggak acuh tak acuh dengan bacaan itu, bisa bahkan menjadi satu yang kurang baik bagi kita semuanya. Kalau nyetel murotal, ya berusaha untuk kita ini simak, dan jangan sampai kita mengganggu dengan menyetel murotalnya itu orang lain, karena orang lain punya juga pengen kegiatan sendiri-sendiri. Baca Quran bagus, tapi kalau kemudian antara adzan dan qomat itu baca Quran keras-keras sampai orang kemudian keberbeken dengan bacaannya itu, ada yang pengen sholat, ada yang pengen doa, kemudian orang terganggu dengan bacaannya itu, baca Quran yang tadinya bagus bisa menjadi nggak bagus karena memiliki nilai mabarat dan tidak
pada tempatnya, tidak pas pada waktu dan kondisinya itu, sehingga ada papan, ada tempat yang pas untuk kita baca Quran, di mana, kapan, sehingga tidak hanya asal baca Quran itu utama, tapi lihat-lihat kapan dan dalam kondisi apa kita akan mendapatkan keutamaan baca Al-Quran. Intinya jangan sampai murotal menggantikan bacaan Quran kita. Bacalah Quran, dan tidak mengapa kita banyak-banyak nyetel murotal Quran di rumah kita. Ini untuk kita bisa menyimak dan membuat suasana lebih nyaman. Tapi jangan sampai hanya nyetel saja kemudian kita acuh tak acuh, tidak memperhatikan yang Quran yang terbaca tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Dan masih kami ajukan ini pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana sikap kita seorang muslim apabila ada Al-Quran yang dihinakan, entah itu dibakar bahkan diinjak-injak oleh orang-orang non-muslim? Sikap yang tepat bagi kita apa? Apakah boleh kita mendoakan kebinasaan baginya, ataukah kita berdoa untuk supaya dia mendapatkan hidayah? Mohon jawaban dan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada orang yang mereka kita lihat menghinakan Quran, menginjak-injak Quran, merendahkan Quran, pertama, marah itu mesti harus muncul dalam hati kita. Itu karena namanya al-bughdhu fillah, marah karena Allah SWT. Kemudian berkaitan dengan action, maka tentunya ada tata aturannya. Ingkarul mungkar. Bagaimana ingkarul mungkar yang tidak menimbulkan madarat? Karena ingkarul mungkar itu ketika kemudian justru menimbulkan madarat, maka ia terlarang. Tapi ingkar mungkar ketika hilang kemungkaran, wajib kita lakukan. Berkurang kadar kemungkaran, itu wajib kita lakukan. Kalau 50-50, kira-kira kemungkinan antara masyarakat madaratnya itu 50-50. Nah, ini paru-paru, maka itu majal istihad kita, gimana yang paling maslahat, yang paling baik. Kalau kemudian timbul kemungkaran yang lebih besar, maka ini hindari. Sehingga ingkar mungkar ada fikihnya tersendiri. Tapi yang jelas ketika kita melihat orang menghinakan Quran, wajib untuk kita kemudian itu marah karena Allah Ta'ala. Kemudian action kita menyesuaikan bagaimana yang terbaik. Apakah dia cukup kita nasihati, kemudian kita ingatkan. Kalau kita punya kekuasaan, bagaimana kita bisa bersikap dengan orang tersebut. Dan kalau kita melihat Quran yang rawan dihinakan pula, sobek-sobek, kemudian nanti rawan untuk di tempat di barang kotor, atau rawan untuk nanti kena kotoran, atau diinjak, keinjak, maka kemudian dibakar, sehingga nanti tidak rawan untuk dihinakan. Apakah akan dimasukkan tong sampah, kemudian diinjak atau campur kotoran, maka menghindari itu semuanya, maka dalam rangka memuliakan justru kemudian dibakar. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga manfaat dan mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing hati kita untuk memberikan taufik untuk punya semangat belajar Quran dari membaca sampai kemudian memahami maknanya. Jangan sampai minta maaf demennya atau sukanya hanya belajar tahsin. Tapi kalau diajak belajar tafsir, belas nggak ada kemauan sedikit pun. Ini bahaya. Karena Quran diturunkan untuk kita amalkan, bukan untuk kita jadikan sebagai bacaan semata-mata. Bagus kita belajar tahsin supaya punya bacaan yang bagus, tepat dan bagus. Tapi kalau hanya berhenti di situ, nanti kita tidak masuk ke hakikat tujuan diturunkannya jadi Al-Quranul Karim. Demikian matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi untuk Al-Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Semoga Allah menjaga Al-Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang telah disampaikan dan juga berkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan yang berantum untuk bisa memberikan faidah-faidah yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua, terkhusus yang para pemirsa dan pendengar Roja sekalian, untuk pembahasan di setiap Senin siang ini, yaitu kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Dan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum kepada anda semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang
yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita termotivasi untuk membaca Al-Quran setiap harinya dan juga berusaha untuk mentadaburi, bahkan untuk menghafalnya. Demikian kami undur diri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.